breaking update buat kamu yang lagi pantau perkembangan BPJS dan pensiun di Indonesia. Kali ini kabarnya bukan hal receh dan jujur aja ini tipe info yang kalau kamu cuek bisa bikin repot sendiri nanti. Ada perubahan besar yang baru saja diumumkan terkait BPJS pensiun di Indonesia, mulai dari status perkawinan, cara sinkron data, sampai jadwal tanggal pembayaran yang bisa ngaruh langsung ke hak dan besar manfaat yang kamu terima. Banyak orang masih santai, padahal aturan baru kayak gini bisa banget mengubah cara pencairan dana pensiun, bahkan bisa bikin kekacauan kecil buat sebagian peserta kalau dari sekarang belum paham alurnya. Jadi di video ini aku bakal jelasin semuanya pelan-pelan, jelas dan gampang dicerna biar kamu nggak ketinggalan info penting yang bisa ngaruh ke masa depan finansial kamu. Dan jangan lupa subscribe sekarang karena channel ini memang fokus bahas update BPJS dan pensiun terbaru dengan cepat, jujur, dan selalu update biar kamu jadi orang pertama yang tahu sebelum perubahan ini kena ke kamu. Selamat datang kembali. Kalau kamu lagi nonton video ini, besar kemungkinan kamu pernah ngerasain momen panik yang bikin dada langsung sesak, tiba-tiba butuh berobat, terus kartu BPJS dicek, ternyata statusnya sudah tidak aktif. Atau mungkin kamu baru aja menikah, baru pindah rumah, baru ganti pekerjaan, dan kamu sendiri belum yakin apakah semua perubahan itu sudah masuk ke data kepesertaan BPJS kamu atau belum. Nah, video ini memang hadir khusus buat menjawab semua kegelisahan itu, karena di tahun 2026 ini ada banyak aturan dan perubahan besar yang wajib banget kamu tahu sebelum terlambat. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyain banyak orang. Apakah iuran BPJS Kesehatan naik di tahun 2026? Jawaban singkatnya, tidak. Kabar baiknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah belum akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026. Penyesuaian tarif baru nanti baru akan dipertimbangkan kalau pertumbuhan ekonomi nasional bisa tembus di atas 6% secara berkelanjutan. Jadi untuk sekarang kamu masih bisa napas lega, beban iuran bulanan belum bertambah. Tapi jangan salah, bukan berarti tahun ini adem-adem aja tanpa perubahan. Justru sebaliknya, ada banyak hal baru yang mulai berlaku di tahun ini, dan kalau kamu tidak ngikutin perubahannya, kamu bisa rugi besar tanpa sadar. Soal besaran iuran yang berlaku saat ini untuk peserta pekerja penerima upah atau PPU, iurannya sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta. Batas atas gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran adalah 12 juta per bulan. Sementara itu, untuk kamu yang merupakan peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah alias PBPU, iuran kelas 3 yang tarifnya 42.000 masih disubsidi pemerintah sebesar 7.000. Jadi peserta cukup membayar 35.000 per bulan. Kelas 2 membayar 100.000 dan kelas 1 membayar 150.000 per orang per bulan. Ingat baik-baik, ini berlaku per kepala bukan per keluarga. Jadi kalau kamu punya istri dan 2 anak, ya tinggal kalikan 4. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas, padahal ini krusial banget, yaitu hubungan antara status perkawinan kamu dengan kepesertaan BPJS. Ini salah satu area yang paling sering bikin masalah, tapi justru paling sedikit dipahami masyarakat umum. Banyak orang tidak sadar bahwa perubahan status perkawinan, entah itu menikah, bercerai, atau bahkan ditinggal meninggal oleh pasangan, bisa berdampak langsung pada data kepesertaan BPJS mereka. Sistem pendaftaran BPJS Kesehatan di tahun 2026 sudah terhubung langsung alias host to host dengan server Dukcapil. Jadi kalau ada perbedaan 1 digit angka di NIK atau nama yang tidak sesuai ejaan, sistem bisa langsung gagal otomatis. Artinya begini, kalau kamu baru menikah dan belum memperbarui kartu keluarga di Dukcapil, data kamu di BPJS otomatis juga tidak sinkron. Dan ketika data tidak sinkron, masalah bisa muncul kapan saja, termasuk saat kamu justru lagi paling butuh layanan kesehatan. Untuk pasangan yang baru menikah, sebenarnya prosesnya tidak terlalu rumit, asalkan tahu urutannya. Penggabungan BPJS Kesehatan bagi suami dan istri tujuannya untuk menyesuaikan data kepesertaan dengan status pernikahan yang paling baru. Karena setelah menikah, pasangan akan tercatat dalam satu KK baru yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Maka dari itu, data BPJS juga perlu diperbarui supaya selaras dengan data kependudukan nasional. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan setelah menikah bukan langsung lari ke kantor BPJS, tapi urus dulu KK baru di Dukcapil. Baru setelah itu sinkronkan datanya ke BPJS. Sekarang kabar baiknya, cara menggabungkan kepesertaan suami dan istri sekarang sudah jauh lebih mudah karena bisa dilakukan secara online.
BPJS Kesehatan menyediakan layanan administrasi online lewat WhatsApp Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp, sehingga peserta bisa mengurus perubahan data tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kamu cukup kirim pesan ke nomor WhatsApp resmi Pandawa, lalu ikuti instruksinya. Pastikan status perkawinan sudah diperbarui menjadi kawin di dokumen kependudukan. Unggah dokumen yang diminta, termasuk akta nikah, lalu kirim formulirnya. Setelah itu, BPJS akan memproses dan mencocokkan data dengan Dukcapil secara otomatis. Jadi sekarang kamu nggak perlu ribet antre cuma buat urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan dari rumah. Tapi bagaimana dengan kelas BPJS ketika suami dan istri bergabung dalam satu KK? Ini juga pertanyaan yang sering muncul. Kalau suami dan istri sudah tergabung dalam satu KK dan sama-sama terdaftar sebagai peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah, maka kelas BPJS Kesehatan yang dipilih wajib sama untuk seluruh anggota keluarga dan iuran dibayarkan secara kolektif setiap bulan. Jadi kalau suami mau ambil kelas 1, ya istri juga harus kelas 1. Tidak bisa beda-beda kelas dalam satu KK kalau statusnya peserta mandiri. Ini penting banget supaya nggak salah paham nanti saat daftar atau saat memperbarui data. Sekarang kita masuk ke situasi yang lebih berat, yaitu perceraian. Ini topik sensitif tapi sangat penting untuk dibahas karena banyak orang tidak tahu apa yang terjadi dengan status BPJS mereka setelah bercerai. Kalau suami sudah memisahkan kakak atau pecah kakak, maka status kepesertaan istri dan anak-anaknya menjadi nonaktif, sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Bayangkan situasinya, kamu baru saja melewati proses perceraian yang melelahkan secara emosional dan juga finansial. Lalu tiba-tiba kamu sakit dan datang ke rumah sakit, tapi diberitahu kartu BPJS kamu tidak aktif. Sungguh situasi yang sebenarnya bisa dihindari kalau kamu tahu aturannya sejak awal. Untuk mengaktifkan kembali layanan BPJS Kesehatan setelah bercerai, istri dan anak-anak harus mendaftarkan diri menjadi peserta mandiri dengan membawa kartu keluarga terbaru yang sudah tidak mencantumkan nama mantan suami. Jadi, prioritas utama setelah perceraian dari sisi administrasi kesehatan adalah segera urus KK baru, lalu bawa ke BPJS untuk daftar ulang sebagai peserta mandiri. Jangan ditunda. Karena semakin lama kamu menunda, semakin lama juga kamu tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan. Hal serupa juga berlaku bagi kamu yang baru saja kehilangan pasangan karena meninggal dunia. Perubahan data kepesertaan bisa berupa penambahan peserta dan anggota keluarga yang mengacu pada perubahan status perkawinan atau susunan keluarga pada data kependudukan. Sementara pengurangan peserta terdiri dari peserta meninggal dunia atau perceraian dengan mekanisme yang berbeda sesuai jenis kepesertaan. Jadi kamu perlu segera melaporkan perubahan itu ke BPJS agar data kepesertaan keluarga kamu diperbarui dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan anggap sepele, karena satu data kecil yang tidak diperbaiki bisa membuat urusan besar jadi repot di kemudian hari. Selain perubahan status perkawinan, ada satu hal lain yang sering banget diabaikan masyarakat, yaitu perubahan data diri seperti alamat. Perubahan alamat atau status perkawinan yang tidak dilaporkan ke BPJS Kesehatan juga bisa menyebabkan status kepesertaan menjadi nonaktif. Jadi bukan hanya soal iuran yang tidak dibayar ya, bahkan perubahan data yang tidak dilaporkan pun bisa bikin kartu BPJS kamu tiba-tiba tidak bisa dipakai. Ini yang banyak orang tidak sadari sampai mereka sudah berdiri di depan loket rumah sakit dan baru panik saat itu juga. Sekarang mari kita bahas hal yang juga sangat penting dan relevan untuk hampir semua orang, yaitu tanggal pembayaran dan aturan denda. Karena di tahun 2026 ini ada perubahan signifikan yang perlu kamu pahami. Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kalau lewat tanggal tersebut, status kepesertaan akan menjadi nonaktif dan kartu JKNKS tidak bisa digunakan untuk berobat kecuali dalam kondisi gawat darurat. Jadi catat baik-baik, tanggal 10 itu batas mati. Bukan tanggal 11, bukan tanggal 12, tapi tanggal 10. Dan kabar yang cukup menarik, tapi perlu dipahami dengan hati-hati adalah soal perubahan aturan denda. Mulai 1 Juli 2026, tidak ada lagi denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun denda layanan tetap berlaku kalau peserta menggunakan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali. Ini perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Dulu kalau telat bayar langsung kena denda. Sekarang mulai Juli 2026, dendanya tidak berlaku untuk keterlambatan biasa. Tapi jangan salah paham. Ini bukan berarti kamu bebas telat bayar sesuka hati.
Kenapa? Karena meskipun denda keterlambatan dihapus, konsekuensi lainnya tetap ada. Kalau kamu telat bayar, status BPJS kamu tetap nonaktif. Dan kalau kamu tiba-tiba butuh rawat inap saat status baru aktif kembali tapi belum lewat 45 hari, kamu tetap kena denda layanan sebesar 5% dari total biaya pelayanan kesehatan yang kamu terima. Coba bayangkan kalau biaya operasi atau perawatan intensif mencapai puluhan juta. 5% dari itu bukan angka yang kecil. Jadi tetap disiplin bayar sebelum tanggal 10 itu jauh lebih aman daripada harus menanggung risiko yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Intinya jangan nunggu kartu nonaktif dulu baru panik. Karena setelah status aktif kembali pun masih ada aturan 45 hari yang harus kamu perhatikan baik-baik. Kalau kamu sudah punya tunggakan dan ingin mengaktifkan kembali BPJS yang nonaktif, prosesnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kamu harus melunasi tunggakan iuran maksimal 24 bulan terakhir dan pembayarannya bisa dilakukan lewat ATM, mobile banking, e-commerce, atau minimarket. Setelah itu, status kepesertaan akan aktif kembali secara otomatis. Tapi perlu dicatat, batas tunggakan yang bisa dilunasi hanya 24 bulan terakhir. Artinya kalau kamu sudah nunggak lebih dari 2 tahun, tetap saja yang dihitung maksimal cuma 24 bulan. Jadi ada batas yang memang sudah diatur. Lalu ada satu perubahan besar lagi yang wajib kamu pahami di 2026, yaitu sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang mulai diberlakukan pada Juli 2025. Sistem KRIS menggantikan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Perubahan ini membawa penyesuaian tarif iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Sistem ini secara bertahap menghapus pembedaan kelas dalam layanan rawat inap. Tujuannya mulia, yaitu supaya semua peserta BPJS mendapatkan standar layanan yang sama di ruang rawat inap, tanpa ada lagi perbedaan fasilitas antara peserta kelas 1 dan kelas 3. Jadi ke depan arah kebijakannya memang menuju kesetaraan layanan. Namun perlu dicatat juga, meski sistem KRIS sudah diberlakukan, skema pembayaran bagi peserta mandiri tetap memiliki penyesuaian berdasarkan regulasi terbaru dan tarif iuran belum berubah selama masa transisi. Jadi untuk saat ini, peserta tetap harus mengikuti aturan yang berlaku sambil menunggu implementasi penuh sistem baru tersebut. Ini penting supaya kamu tidak salah memahami perubahan yang sedang berjalan. Ada lagi satu perubahan revolusioner di tahun 2026 yang sangat berpengaruh terhadap pengalaman peserta BPJS saat berobat, yaitu perubahan sistem rujukan. Pemerintah menghapus sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan dalam layanan JKN dan menggantinya dengan mekanisme rujukan berbasis kompetensi. Artinya peserta JKN akan langsung diarahkan ke rumah sakit yang memang punya kemampuan menangani kondisi medisnya tanpa harus melalui tahapan bertingkat seperti rumah sakit kelas D, lalu C, lalu B, baru A. Ini perubahan yang sangat besar buat pasien. Selama ini banyak peserta BPJS harus menjalani proses panjang dari puskesmas ke RS tipe C, lalu ke RS tipe B, baru kemudian ke RS tipe A. Proses seperti ini bukan cuma memakan waktu, tapi dalam kondisi darurat bisa berakibat fatal. Menurut Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, sistem baru ini dibuat untuk mempercepat akses layanan sekaligus memastikan pasien mendapat penanganan yang sesuai kebutuhan medis dengan standar mutu yang terjamin. Dalam sistem baru ini, dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan menginput diagnosis dan kebutuhan prosedur. Lalu sistem secara otomatis akan mengarahkan kamu ke rumah sakit yang punya kemampuan menangani kondisi tersebut. Jadi prosesnya lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran. Sekarang kita bahas soal cara pembayaran yang tersedia di tahun 2026. Karena opsinya makin banyak dan makin mudah, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai metode pembayaran yang memudahkan peserta untuk membayar iuran tepat waktu. Mulai dari mobile banking, internet banking, ATM, kantor pos, minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, aplikasi e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay, sampai auto debit dari rekening bank. Dari semua opsi ini, auto debit adalah yang paling dianjurkan karena kamu tidak perlu lagi ingat tanggal pembayaran setiap bulan. Bahkan di tahun 2026, kebijakan auto debit semakin diperketat sebagai syarat pendaftaran
dengan tujuan menjaga kolektabilitas iuran dan memastikan kartu tetap aktif saat kondisi darurat terjadi. Peserta bisa mendaftarkan auto debit melalui bank mitra seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BCA atau lewat dompet digital yang sudah terintegrasi. Yang penting kamu pastikan saldo rekening selalu cukup sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Karena sistem itu memang dibuat supaya pembayaran otomatis berjalan lancar. Jadi jangan sampai saldonya kosong saat jadwal debit masuk. Kalau itu terjadi, ya bisa gagal dan kamu sendiri yang rugi. Ngomongin daftar atau memperbarui data BPJS di tahun 2026, semuanya juga semakin mudah dilakukan secara digital. Peserta bisa memilih jalur online via aplikasi mobile JKN, website resmi BPJS atau WhatsApp CIK, maupun jalur offline langsung di kantor cabang. Yang paling penting adalah menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan valid agar proses verifikasi berjalan cepat tanpa hambatan. Untuk perubahan data sederhana seperti nomor telepon atau alamat, kamu bisa langsung lewat aplikasi mobile dalam hitungan menit. Tapi untuk perubahan yang lebih kompleks, seperti perubahan nama akibat pernikahan, kamu perlu mendatangi kantor BPJS terdekat dengan membawa dokumen lengkap. Jadi beda jenis perubahan, beda juga jalurnya. Ada satu hal yang sering bikin bingung banyak orang, terutama yang baru menikah. Apakah kamu harus daftar ulang dari awal atau cukup memperbarui data yang sudah ada? Kalau pasangan sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tapi masih memakai KK lama, cukup dilakukan pembaruan data dengan KK terbaru. Sementara itu, jika salah satu pasangan belum pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka bisa ditambahkan sebagai anggota keluarga baru ke dalam kepesertaan BPJS yang dimiliki. Jadi tenang saja, kamu tidak harus mulai dari nol kalau sebenarnya sudah punya kepesertaan sebelumnya. Untuk yang ingin mendaftar baru secara online melalui aplikasi mobile JKN, alurnya juga cukup mudah. Unduh aplikasi mobile JKN versi terbaru tahun 2026. Pilih menu pendaftaran peserta baru. Masukkan NIK kepala keluarga. Isi data lengkap seluruh anggota keluarga, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Verifikasi email, lakukan pengaturan auto debit, lalu lakukan pembayaran iuran pertama agar kartu menjadi aktif. Setelah itu, kartu virtual atau KIS sudah langsung bisa diunduh begitu proses selesai. Jadi, kamu tidak perlu menunggu kartu fisik dikirim ke rumah dulu baru bisa dipakai. Semuanya bisa lebih cepat dan praktis. Yang juga penting untuk diingat adalah soal pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskes tingkat pertama. Pemilihan Vaskes 1 harus mempertimbangkan jarak terdekat dari rumah. Dan pada tahun 2026, sistem rujukan semakin diperketat sehingga akses ke klinik pratama atau puskesmas menjadi gerbang utama pelayanan. Karena itu pilih Vaskes yang benar-benar dekat dan mudah kamu akses. Karena hampir semua perjalanan pengobatan akan dimulai dari sana. Kalau Vaskes jauh dan susah dijangkau, nanti kamu sendiri yang repot saat butuh layanan cepat. Satu tips praktis yang sering diabaikan adalah pentingnya memantau status kepesertaan secara berkala. Disarankan melakukan pengecekan minimal setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi mobile atau website BPJS Kesehatan supaya kamu tidak kaget mendapati status nonaktif saat benar-benar butuh berobat. Kamu bisa cek kapan saja, di mana saja langsung dari ponsel. Tidak perlu antre, tidak perlu keluar rumah. Jadikan pengecekan status BPJS sebagai rutinitas, sama seperti kamu mengecek saldo rekening atau tagihan listrik. Hal kecil seperti ini sering diremehkan padahal dampaknya besar banget kalau kamu tiba-tiba butuh pakai. Untuk para pekerja yang terdaftar melalui perusahaan, ada hal penting lain yang wajib kamu tahu. Kalau perusahaan tempat kamu bekerja dinyatakan pilot atau tutup, BPJS Ketenagakerjaan tetap membayarkan manfaat JKP kepada pekerja meskipun perusahaan memiliki tunggakan iuran hingga maksimal 6 bulan. Ini perlindungan nyata dari negara yang memastikan hak kamu sebagai pekerja tidak hilang hanya karena perusahaan sedang bermasalah. Jadi meskipun perusahaan kamu lagi kacau, hak dasar kamu sebagai pekerja tetap dilindungi sejauh aturan yang berlaku. Masih soal pekerja yang mengalami PHK, ada kabar baik lagi di tahun 2026. Pekerja yang terkena PHK kini memiliki waktu lebih panjang untuk mengajukan klaim JKP. Yaitu hingga 6 bulan sejak tanggal PHK. Ini adalah perpanjangan dari aturan sebelumnya yang hanya memberi batas waktu 3 bulan. Jadi kalau kamu baru saja kena PHK dan masih bingung harus melangkah kemana, kamu sekarang punya waktu 6 bulan untuk mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan ini. Manfaatkan sebaik mungkin, jangan ditunda-tunda tanpa alasan. Kalau ada yang mengalami masalah atau butuh bantuan, jangan bingung.
BPJS Kesehatan menyediakan layanan care center di nomor 165 yang bisa dihubungi kapan saja. Selain itu, chatbot Cika di WhatsApp nomor 081 8117165 siap membantu proses administrasi sederhana tanpa harus antre. Untuk perubahan data yang lebih kompleks seperti ganti nama akibat putusan pengadilan atau pernikahan, peserta perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Tapi untuk urusan umum, banyak hal sekarang sudah bisa diselesaikan dari genggaman tanganmu sendiri. Ini yang bikin layanan sekarang jauh lebih praktis dibanding dulu. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum lagi poin paling penting yang sudah dibahas di tahun 2026. Iuran BPJS tidak naik, itu kabar baiknya. Tapi ada banyak perubahan penting yang wajib kamu ikuti. Bayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan tanpa pengecualian. Mulai Juli 2026, denda keterlambatan pembayaran memang dihapus, tapi denda layanan rawat inap dalam 45 hari setelah reaktivasi tetap berlaku. Sistem KRIS mulai diterapkan secara bertahap menggantikan pembedaan kelas rawat inap lama. Sistem rujukan berbasis kompetensi menggantikan sistem rujukan berjenjang yang selama ini merepotkan pasien. Status perkawin,